ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. صدق الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan bahwa azan zuhur pada Jumat kali ini pukul 11:40. Jamaah Al-Furqan rahimakumullah, yang akan bertindak selaku khatib dan imam yang hormat Bapak Andes Haji Husnul Khuluq MM, Muazzin Saudara Hamzah Haris. Kami informasikan laporan keuangan mingguan atau kas harian saldo kas tanggal 19 November 2020 sebesar Rp6.579.666. Pemasukan infak Jumat tanggal 20 November 2020 sebesar Rp4.891.500. Jumlah pemasukan terkumpul sebesar Rp13.147.100. Saldo kas tertanggal 26 November 2020 sebesar Rp13.147.100. Demikian laporan keuangan mingguan Masjid Al-Furqan UFI disampaikan, dan kami ucapkan ajarakallahu fi ma a'taita wa barakallahu fi ma abqaita. Jamaah Al-Furqan rahimakumullah, kami informasikan kepada jamaah untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan, diantaranya jaga jarak, cek suhu, masuk bilik sterilisasi, cuci tangan dan memakai masker. Dan untuk shaf dimohon mengikuti shaf yang paling depan dan menempati tanda yang telah ditentukan. Serta DKM Al-Furqan UPI bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI menyediakan layanan zakat, infak, dan sedekah digital dengan cara memindai barcode yang tersedia dalam banner dan kontak infak yang disiapkan. Jamaah Al-Furqan rahimakumullah, jamaah yang membawa handphone kami mohon untuk sementara waktu dinonaktifkan ataupun dinada senyapkan demi terjaganya kehusyuan ibadah Jumat, dan tidak diperkenankan mengeluarkan suara ataupun ngobrol ketika khatib berkhutbah. Demikian dan terima kasih kepada Bapak Khatib, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayul hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah ka qoulihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan khutbah di Jumat kali ini, kami akan menyampaikan dengan judul Membumikan Takwa dalam Kehidupan Sehari-hari. Sidang kaum muslimin yang berbahagia, dalam setiap kesempatan khutbah Jumat, kita selalu diingatkan dengan satu statement, yaitu tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mengingatkan, mentausiahkan tentang takwa Allah ini adalah bagian pada rukun khutbah. Kalau khutbah tidak menyampaikan masalah takwa, maka khutbahnya dianggap batal atau tidak sah.
Para jamaah yang berbahagia, saking seringnya kita menerima sajian tentang takwa, kita semua insya Allah sudah hafal tentang definisi takwa Allah, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Namun yang harus kita kritisi Bapak dan saudara-saudara sekalian, penyampaian fatwa atau nasihat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini hanya banyak atau fokus masalah-masalah ubudiyah. Indikator orang takwa adalah orang yang sholat 5 waktu tepat waktu. Itu memang betul salah satu indikator. Orang yang berpuasa Ramadan ditambah dengan puasa Sunan Kemis atau sunnah-sunnah yang lain, itu juga indikator orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang menunaikan ibadah haji, itu juga termasuk indikator wujud implementasi daripada orang-orang yang bertakwa. Namun sayang sekali, di dalam penyampaian penterjemahan Al-Quran secara definitif sudah disampaikan, tetapi dalam implementasi ada yang kurang. Secara definisi kita sudah sepakat bahwa takwa kepada Allah adalah menjalankan seluruh perintah Allah. Sementara kita yakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu tertuang di dalam Al-Quran 30 juz, dari mulai Alif Lam Mim sampai An-Nas. Itu semua menyajikan tentang banyaknya perintah dan larangan. Ada hal yang dilupakan. Ternyata dari sekian banyak yang tertuang di dalam Al-Quran, sumpah Allah yang ada di dalam Al-Quran yang terbanyak adalah mengenai masalah waktu. Ada wal asri, demi waktu, wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam, dan sumpah-sumpah yang lain yang menyangkut masalah waktu. Ini adalah merupakan satu gambaran, ada pesan yang disampaikan oleh Allah kepada kita, bahwa hendaknya orang beriman, hendaknya orang Islam, hendaknya orang yang mengaktualisasikan takwa kepada Allah adalah memperhatikan waktu. Sudahkah kita memperhitungkan waktu sebagai bagian daripada mengamalkan ajaran Islam? Padahal ini adalah perintah Allah. Satu surat di dalam surat Al-Nasrah dikatakan di sana, faida faroghta fansab. Apabila selesai pekerjaan yang satu, maka segeralah cari pekerjaan yang lain. Itu fi'il amar. Fansab itu fi'il amar, kata kerja perintah. Dalam kaidah fikih, al aslu fil amri lil wujub. Setiap perintah itu adalah hukumnya wajib. Ketika kita menerjemahkan faida faroghta fansab, apabila selesai pekerjaan yang satu, apabila target sudah terpenuhi, maka segera cari target berikutnya. Maka kalau kita berpikir serius tentang Al-Quran dengan masalah waktu ini, insya Allah semua pekerjaan kalau ditangani oleh orang Islam dengan model mengamalkan Quran sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai dengan persepsinya. Bagaimana Al-Quran mengatakan faida faroghta fansab, apabila selesai pekerjaan satu segera cari yang lain. Di dalam Islam tidak diajarkan alon-alon syukur kelakon. Menurut pemahaman Islam, alon-alon syukur kelakon itu termasuk hukumnya haram. Mungkin bagi yang dari Jawa mempunyai satu filosofi, udahlah nanti aja gampang.
Udahlah nantilah pelan-pelan, alon-alon. Toh bisa nanti. Bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala di dalam perintah? Dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan, fa idza qudiyatis shalah, apabila selesai pekerjaan salat, selesai melaksanakan salat, fantasiru. Allah tidak mengajarkan, ayo setelah selesai salat keluar pelan-pelan. Ayo keluar keleber-keleber. Ayo keluar santai-santai. Itu tidak dikenal di dalam Al-Quran. Fa idza faraghta fansab. Apabila selesai pekerjaan satu, segera cari pekerjaan yang lain. Itu ajaran Islam. Di dalam hal masalah efisiensi juga dikatakan, wakulu wasrobu wala tusrifu. Silahkanlah makan, minum, silahkanlah pakai fasilitas Allah di muka bumi. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Dalam konteks efisiensi, sekecil apapun fasilitas yang kita miliki, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak sadar, anak 2, istri 1, rumahnya kafling 1000 meter. 2 anak cuman butuhnya 3 kamar. 4 kamar sama pembantu, sementara kamarnya 10 biji. Maka ketika kita butuhnya 4 dan 6 tersisa gak terpakai, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sisi lain, cobalah Bapak tengok, masuklah ke gang-gang, di situ ada rumah petak yang cuma 4x4, di situ ada 3 kepala keluarga. Alangkah tidak adilnya sikap hidup yang kita terapkan sekian lama ini. Dan kalau itu kita terapkan, bisa jadi kita haji, bisa jadi kita puasa Daud, tetapi sikap tusrifu, sikap boros, sikap yang membuang-buang fasilitas, itu adalah bagian daripada cerminan orang-orang yang bukan takwa. Kendati kita sholat, tapi masih belum masuk kategori takwa. Karena definisi takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah. Menjalankan seluruh perintah Allah. Perintah sholat itu fi'il amar, wajib. Wala tusrifu, janganlah engkau berboros-boros, itu juga wajib. Larangan, ya, nafi, nahi. Ya. Ketika kita santai-santai dengan alasan, target sudah selesai, santai-santai aja, ternyata tidak dikenal dalam Al-Quran. Bagaimana sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika jalan dalam hadis-hadis yang sahih, kita bisa buka bersama. Bagaimana Nabi kalau jalan selalu cepat. Bagaimana Nabi melaksanakan pekerjaan selalu cepat. Dan bahkan seorang kepala negara yang mempunyai kemampuan finansial dan bahkan kemampuan kekuasaan yang luar biasa pada zamannya. Lihat rumah Rasulullah yang kita lihat di Masjid Nabawi sekarang. Makam Rasulullah berada di sekitar sebelahnya di daerah di dalam Masjid Nabawi. Itulah rumah Rasulullah. Padahal kurang kekuasaan seperti apa? Inilah yang harus kita introspeksi dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal masalah ubudiyah mungkin kita iya. Tetapi harus kita koreksi ulang. Sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa dalam konteks muamalah? Orang-orang tua kita mengajarkan, kalau makan jangan tinggalkan satu butir pun, karena itu mubadir. Itu adalah ajaran orang tua kita yang masuk melekat pada diri kita. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Karena mubadir itu adalah termasuk golongan orang-orang yang setan. Dalam hal makan, insya Allah kita sudah tidak mubadir. Tapi dalam fasilitas,
Apakah kita memakai mobil besar sementara cuma satu orang? Itu semua harus kita pikirkan. Bukankah ini adalah sikap mubadir? Dan kemubadiran perlu kita koreksi terus sebagai wujud orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang berbahagia, peringatan demi peringatan Allah tegaskan. Salah satu indikator orang yang beriman di dalam surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Indikator orang yang beriman itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Berpikirnya orang Islam adalah orang yang produktif. Kalau ada mahasiswa yang jatahnya 8 semester harus selesai, ketika tanpa ada udur syar'i sampai selesai di semester 7, semester 9, semester 10 dan semester 11, maka ini adalah wujud mahasiswa yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perintah Allah yang ditinggal. Kalau ada dosen yang cuma ngasih tugas-tugas saja tanpa ada keseriusan di dalam melaksanakan tugas, maka jangan mengaku sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita punya ruangan yang diamanahkan kepada kita, ternyata ruangan tidak dikelola dengan baik, yang mana sampah, di situ debu, di situ gelas, di situ asbak, berbagai macam fenomena yang kotor, dan itu adalah kita orang Islam. Mungkin Islam memang betul masih Islam, tapi predikat takwa masih belum layak dikatakan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah sekalian, indikator orang yang bertakwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah. Allah mengajarkan kepada kebersihan, maka kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah orang yang cinta kepada kebersihan. Allah mengajarkan kita kepada kerja keras, maka indikator orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah orang yang bekerja keras. Kalau orang berpikir, kalau Allah mengatakan kita dituntut untuk efektif dan efisien, sementara kita masih boros, masih tidak efektif, masih berpikir yang ngalor ngidul, posisi dan sikap seperti itu masih belum layak dikatakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, marilah kita introspeksi. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah dalam hal masalah-masalah muamalah? Ketika ada tetangga kita yang kelaparan, sudahkah kita punya perhatian? Ketika ada mahasiswa yang kumuh, yang SPP-nya selalu tertinggal, yang tidak bayar, apakah kita punya kepedulian? Apakah ada mahasiswa yang selalu terlambat karena tidak bisa naik angkot, dia jalan kaki? Apakah kita punya perhatian? Kalau itu masih belum kita pikirkan, maka kita masih belum layak menjadi predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena saking pentingnya masalah takwa inilah Bapak, saudara-saudara sekalian, setiap Jumat diingatkan, ayo takwa kepada Allah dalam arti masalah muamalah. Kalau takwa dalam arti masalah ibadah mahdhah sudah diingatkan sekian lama dan kita paham betul. Kalau kita Ramadan nggak puasa, sudah jelas kita nggak bertakwa. Tapi sudahkah kita sebagai orang Islam yang mengaku bertakwa kepada Allah punya ruangan tapi ruangannya kotor luar biasa? Punya sepeda motornya kotor, punya mobil nggak pernah diurus. Itu adalah bagian cerminan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sidang kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit tadzkirah untuk kita semua, wabil khusus untuk khatib, agar kiranya kita selalu mewaspadai diri. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Sudahkah kita beriman kepada Allah? Dan kalau itu pertanyaan kita, terus tanyakan pada diri kita, insya Allah hari ini lebih baik daripada kemarin, dan besok lebih baik daripada sekarang. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang multidimensi, dengan ketakwaan dalam sisi masalah ubudiyah dan juga ketakwaan dalam sisi masalah-masalah muamalah. Insyaallah kalau kita menjadi orang yang bertakwa sebagai mahasiswa akan menjadi mahasiswa yang super. Kalau kita menjadi dosen, dosen yang bertakwa adalah dosen yang super. Kalau kita menjadi pejabat struktural di kampus ini, maka insya Allah orang-orang yang bertakwa akan super melaksanakan segala tugas-tugasnya. Karena itu adalah wujud aktualisasi iman dan takwa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawusufakum, lurus dan rapatkan. Maaf, lurus bukan rapatkan karena sekarang posisi tidak normal. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.